4 titik atau 4 hari. Yang pertama setelah korban tertangkap kemarin, kemudian kita kembali ke hari Rabu, hari Selasa, Senin dan Minggu. Hari Minggu itu adalah pertama kali korban dieksekusi, kemudian pelaku setelah dieksekusi dengan menjepit leher daripada korban dengan tangan, kurang lebih tadi setengah jam yang disampaikan direktur. Kemudian setelah meninggal, pelaku pergi ke rumah makan Gumarang, kemudian menyusun kembali bagaimana untuk menghilangkan, pelaku bingung bagaimana untuk menghilangkan jejak. Hari Senin dini hari itu korban kemudian dipotong tangannya. Sebelumnya maghrib yang bersangkutan beli plastik di pasar Cikupa, plastik seperti plastik sampah warna hitam, kemudian kemudian mengajak Erik. Tetapi tadi disampaikan direktur bahwa ini ada perencanaannya, dilihat dari hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada kasir restoran rumah makan Gumarang atas nama Valen. Itu yang bersangkutan menyampaikan, yang bersangkutan akan menghabisi atau membunuh orang. Lalu hari Selasa mau menjelang, di Selasa malam menjelang Rabu dini hari, korban setelah tadi Senin sudah dibuang potongan tangannya, hari Selasa itu pelaku memotong, Selasa malam pelaku memotong kaki, ya karena keras tidak bisa. Kemudian Rabu, saya ulangi, Selasa dini hari itu memotong tapi nggak bisa. Kemudian Selasa pagi itu pelaku menjual handphone pelaku 500.000 untuk membeli gergaji. Jadi setelah gergaji dapat, karena tulangnya keras, hari Rabu dini hari itu baru berhasil dipotong. Dipotongnya lama dengan gergaji. Lalu dibungkus. Kemudian ada kasur kayak di pinggir jalan kalau jual itu kasur apa namanya? Kasur lipat. Itu semua sama kain spray semuanya untuk melap darah-darah yang ada di situ dibungkus. Kemudian dibuang dengan potongan kaki. Lalu tinggal kepala dan tubuh yang masih menyatu. Yang bersangkutan memasukkan ke dalam kamar mandi. Karena masih kelihatan bau, yang bersangkutan pakai pengharum ruangan, semprotan. Lalu balik lagi, masih kelihatan bau, beli kopi, ditaburin kopi. Nah, lalu Rabu pagi setelah pelaku ini tidur di rumah makan Gumarang, Rabu pagi jam 6.30 bangun, yang bersangkutan kembali lagi ke TKP. Pada saat kembali ke TKP, mau naik ke lantai 2, itu mendengar tetangganya ngobrol, ini kok kayak bau bangke, bau busuk. Lalu korban naik ke atas, si pelaku naik ke atas, pelaku kemudian menyemprot lagi. Setelah turun, pelaku ngobrol atau membuka pembicaraan dengan salah satu saksi yang sampaikan, ini kayak bau tikus. Kemudian dijawab sama si saksi, ya kayak bau tikus ya, dari kemarin setelah pelaku ini nggak datang, nggak kelihatan, bau tikus, bau bangke tikus. Kemudian terdengar lagi si saksi ini berbicara dengan saksi yang lain, kalau gitu panggil polisi saja. Lalu setelah itu pelaku bergegas ke pasar Cikupa, naik bis melarikan diri ke Surabaya sampai tertangkap pada tanggal 20 kemarin. Kronologis penangkapannya, kembali lagi kami terima kasih pada rekan-rekan media. Beberapa hari sebelumnya pada saat kita rilis kasus yang lain, sempat kita terbitkan DPO. Dasar DPO itu adalah surat dari Polsek Cikupa atas kerjasama atau kerjasama dari rekan-rekan semua. DPO itu ada beberapa masyarakat yang menyampaikan informasi, bahkan ada yang melihat ke Malang, ya, melihat yang bersangkutan. Dan memang yang bersangkutan, saya sampaikan bahwa kita lihat histori kerjanya, atau dia mulai dari lahir, mulai dari dia besar sampai dia kerja di Gumarang. Setelah cek, kemudian tim dipimpin oleh Kompol Awaludin Kani 3 dan Kompol Adicaya Kani 2 itu menggunakan kendaraan dengan mobil ke Malang.
Tapi sebelumnya juga kita ada mendapat informasi di sekitar daerah BSD yang bersangkutan tinggal di situ, kita tindak lanjut ternyata nihil. Sampai di Malang kita sisir tempat-tempatnya dia, kemudian dapat informasi ada di TKP. Lalu pada tanggal 20 kita melakukan upaya paksa penangkapan dipimpin oleh Pak Dirkrimum. Kemudian kita bawa ke Jakarta. Demikian.